Untuk materi selanjutnya yang disampaikan oleh Nur Kumala, yaitu tentang bahaya pernikahan dini. Bagaimana bahaya itu pernikahan dini itu sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan juga bagi kesehatan dalam hal kesehatan seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Mala. Silakan Mbak Mala untuk mempresentasikan materinya pada webinar kedua ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kenalkan Bu, nama saya Nur Kumala Sari Sukiana dari Fakultas Hukum Universitas Malawarman. Jadi materi yang akan saya bawa hari ini yaitu tentang pernikahan dini dan sosialisasi narkoba dari pandangan hukum. Baik, saya buka PPT saya. Bentar ya ibu-ibu ya. Baik, pertama-tama saya di sini akan memaparkan 4 materi, yaitu pertama tentang 1, pengertian hukum, 2, hukum dan pernikahan dini, 3, hukum dan narkoba, dan keempat adalah komunikasi untuk preventif. Jadi yang pertama-tama saya jelaskan apa sih hukum itu. Jadi definisi hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Terus subjek dan objek hukum itu apa? Subjek hukum itu ada 2, yakni manusia yang cakap. Di sini yang cakap itu di mana manusia yang sudah berusia 21 tahun, tidak dibawa pengaruh alkohol, di bawah kemampuan, dan mentalnya sehat. Dan yang kedua itu badan hukum. Lalu objek hukum dalam pasal 49 KUH Perdata ialah benda, yang dimana ada benda bergerak dan tidak bergerak. Lalu fungsi dan tujuan hukum itu apa? Fungsi hukum itu melindungi kita untuk ketertiban di masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial dan menyelesaikan suatu perkara. Tujuannya itu, dia itu mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernikahan dini di Kaltim. Jadi, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kaltim, Halda Arsyadi, mengatakan saat ini Kaltim telah mencapai 13,9% kasus yang dimana bila diangkakan sekitar 953 kasus akan pernikahan dini yang ada di Kaltim, di mana 13,9% ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 11,54%. Sini penyebab pernikahan dini itu biasanya ada beberapa hal, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya dari leluhur, dorongan dari orang tua, atau anak hamil sebelum nikah, dan ketakutan akan orang tua bila anaknya menjadi perawan tua. Nah, pernikahan dini di mata hukum. Di Indonesia ini, kita ini punya pedoman untuk pernikahan itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana di pasal 2 itu apabila pernikahan itu yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk usia pernikahan sendiri pada pasal 7 ayat 1 itu dijelaskan untuk batas pria itu 19 tahun dan wanita 16 tahun. Akan tetapi pada tahun 2019 lalu sudah direvisi di mana batas perkawinan antara pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun. Lalu bagaimana jika tetap ingin melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan? Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Dan untuk melaksanakan hal tersebut, kedua orang tua laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi atau ketentuan umur kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam, dan yang tidak beragama Islam atau beragama lain bisa meminta ke pengadilan negeri. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Lalu saya akan menjelaskan bahaya pernikahan dini dari segi fisik, mental, kesehatan, dan pendidikan.
Dari segi fisik ini untuk pria belum cukup mampu untuk dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang akan diterimanya ketika menikah, seperti um, keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sedangkan untuk wanita itu yang karena setelah menikah tuh dia kan diharapkan menjadi ibu rumah tangga dan ibu untuk anak-anaknya, sehingga dia belum tentu siap untuk bisa menjalankan kewajiban tersebut. Dari segi mental sendiri, pada umumnya para pelaku itu belum siap mentalnya untuk menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri ataupun ibu dan ayah. Dimana pada umur-umur segitu pasti mental mereka tuh masih ingin untuk bermain, untuk berkarya lebih jauh. Jadi untuk dibebankan suatu kewajiban itu mereka masih belum siap dan belum stabil. Dari segi kesehatan sendiri, untuk wanita yang di bawah umur itu angka kematiannya lebih tinggi saat kelahiran, karena di mana wanita yang belum mencukup umur nikah itu ketika dia hamil dan melahirkan, badannya itu lebih lemah dan dianggap belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Dari segi pendidikan, biasanya anak yang menikah dini ini tidak langsung melanjutkan sekolahnya atau tidak mau melanjutkan sekolahnya karena dia merasa dia sudah punya tanggung jawab sebagai ibu dan istri, dan untuk yang laki-laki sudah punya tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Jadi pemikiran untuk melanjutkan pendidikan itu minim, apalagi ditambah mungkin mereka berpikir biaya pendidikan itu lebih mahal, jadi lebih baik untuk menghidupi keluarga saja, otomatis ya pendidikannya terhenti. Lalu selanjutnya saya menjelaskan narkoba yang ada di Kaltim. Dalam penyalahgunaan narkoba, Kaltim itu menduduki posisi 23 dari 34 provinsi. Yang pertama, Kaltim keluar dari 4 besar nasional penyalahan narkoba pada tahun 2019-2020 awal tadi, di mana sebelumnya Kaltim ini menduduki posisi 33, tapi pada awal tahun kemarin menjadi posisi 24 dalam penyalahgunaan narkoba. Kategori yang pernah memakai narkoba di Kaltim ini sekitar 0,5% atau 19.967 orang. Kategori pemakai narkoba di setahun di Kaltim itu mencapai 0,1% atau 4.241 orang. Ya, walaupun memang ada kemajuan di Kaltim tentang penyelewengan narkoba, di mana kita menduduki peringkat 23, tapi bukan berarti juga kita harus lengah pada lingkungan sekitar dan anak-anak kita. Jadi kita tuh harus tetap untuk waspada akan bahaya dari barang haram ini, Bu. Lalu narkoba di mata hukum. Di mata hukum sendiri, narkoba diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi untuk narkotika sendiri, Bu, ada 3 golongan ya, Bu. Ada yang golongan pertama, ada opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja. Untuk golongan kedua, ada ekodina, morfin, metobromida, dan morfina. Dan golongan ketiga ada etiopropmorfina, ada codeina, clozapina, dan propirana. Untuk bentuk peraturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika terdapat dikelompokkan ada 4. Yang pertama adalah bentuk tunggal, penjara atau denda saja. Dalam bentuk alternatif, dipilih antara denda atau penjara. Dalam bentuk kumulatif, penjara dan denda. Dan yang keempat adalah bentuk kombinasi atau campuran, yaitu penjara dan atau denda. Adapun untuk pasal pengedar sendiri diatur dalam pasal 111, 112, 113, 114, junto 132, di mana dikenakan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan untuk pengguna atau pencandu ada dijelaskan pada pasal 127, di mana sanksi yang didapat itu bisa rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun apabila yang ada hukuman penjara yang cukup berbeda atau signifikan antara pasal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya penggunaan narkoba. Jadi ya bisa kita tahu sendiri bahaya narkoba itu untuk otak dan saraf, langsung untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar. Jadi berbahaya untuk otak, terus berbahaya untuk pernapasan, jadi tidak bekerja dengan baik dan lebih cepat lelah. Lalu timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbul keadaan yang serius karena obat. Lalu ada peredaran darah dan jantung yang dikarenakan penggolongan darah oleh zat-zat yang punya efek yang sangat keras, akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajiban. Yang terakhir ada penggunaan yang lebih dari dosis dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
Lalu gimana sih peran orang tua untuk menghadapi atau meminimalisir, mengurangi kegiatan-kegiatan tadi seperti pernikahan dini dan narkoba. Jadi komunikasi itu sangat penting ya ibu-ibu, di mana dan kebetulan juga kan sekarang kita bersama anak-anak 24 jam setiap hari karena adanya COVID ini. Jadi ada lah Bu tips-tips untuk bisa mendengarkan anak-anak itu curhat, supaya anak-anak kita itu tidak merasa bahwa orang tua itu tidak peduli dengan mereka. Jadi orang tua itu bisa dijadikan tempat curhat. Yang pertama tipsnya itu tolong dengarkanlah mereka seperti kita mau mendengarkan orang lain. Kayak misalnya ibu-ibu tuh kalau misalnya curhat sama orang mau didengar seperti apa, pasti nggak didengarkan baik-baik kan. Nah lakukan itu juga ketika anak ibu curhat ke ibu. Lalu yang kedua, jangan pernah asumsikan apapun. Kayak misalnya setelah pas dia lagi cerita, ibu langsung mengasumsikan hal yang buruk dari ceritanya. Ibu jangan langsung mengasumsikan yang buruk gitu maksudnya. Terus yang ketiga, biarkan mereka selesaikan cerita mereka terlebih dahulu. Jadi ibu bisa ada kata-kata yang mau ibu keluarkan itu sesuai gitu dengan cerita yang dia tadi unek-unekan. Terus jangan lupa gunakan eye contact. Terus juga cobalah ibu-ibu itu berpikir dari sudut pandang anak-anak ibu. Gimana sih perasaannya dia itu ketika dia bercerita, bagaimana dia mengalami hal yang dia ceritakan itu. Jadi bisa lebih connect hubungannya itu gitu Bu. Dan juga tipsnya juga kalau untuk ibu ketika anaknya lagi curhat, tolong jangan dipotong, jangan diasumsikan yang buruk-buruk, jangan dibanding-bandingkan dengan penderitaan ibu atau penderitaan orang lain, karena yang namanya manusia baik itu yang umurnya masih di bawah umur atau di atas umur itu perlu yang namanya didengarkan dan jangan pernah dibanding-bandingkan dengan masalah orang lain ataupun masalah dari diri sendiri. Cukup didengarkan, cukup berikan saran yang memang bagus untuk anak-anak tanpa harus menyindir siapapun atau menjatuhkan mental anak. Jadi begitulah materi dari saya ibu-ibu, semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Mbak Mala atas materi yang telah disampaikan. Jadi pentingnya pernikahan dini itu sebenarnya pernikahan ini sangat berbahaya, tapi untuk faktor-faktornya itu didukung sama faktor dari budaya, yaitu dari mana? Dari dorongan orang tua itu sendiri dan dorongan dari lingkungan itu sendiri. Sudah dilihat dari segala aspek, dari segi fisik, mental, kesehatan, bahwa pernikahan dini bagi pihak laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang. Apalagi kalau mereka tidak diberi ilmu secara fisik, secara mental seperti itu. Dan untuk bahaya narkoba itu sangat berbahaya bagi kita karena itu sangat merusak tubuh dari dalam dan juga untuk merusak masa depan kita. Apalagi itu narkoba berkaitan dengan syaraf seperti itu. Untuk ibu-ibu, saya bisa mengajukan pertanyaan untuk pemateri pertama dan pemateri kedua. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya kasih 2 buah pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Jika ada materi yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan kembali, nggak apa-apa, Ibu. Bisa ajukan pertanyaan di via WA, di grup bisa. Kalau misalnya di sini, ya silakan Ibu. Ada yang ajukan pertanyaan? Kurang kedengeran, kamu nggak dengar? Pertanyaan dari Bu Suci yaitu kalau pernikahan dini
anak sudah hamil duluan, gimana Mbak cara selanjutnya? Cara selanjutnya dinikahin aja, Bu. Nah, nanti akan dijawab oleh pemateri. Itu yang kedua. Silakan Mbak Mala dijawab itu jawabannya. Oke, tadi pertanyaannya Bu Suci, apabila anaknya sudah hamil duluan gimana terus selanjutnya? Jadi gini ya Bu, ketika anaknya sudah hamil duluan, tentu saja kita walaupun kita kecewa ya Bu atas peristiwa yang terjadi, kita tuh sebagai keluarga tetap harus jadi support system yang baik Bu. Jadi pendorong walaupun memang berat ya, apalagi kan namanya yang hamil duluan di sisi kita, di lingkungan kita itu adalah merupakan hal yang tabu secara agama dan norma sosial. Kita harus tetap menjadi support system yang baik Bu. Jadi anak ibu itu tidak melakukan hal-hal yang gegabah yang sampai di mana menghilangkan nyawa dia sendiri atau mungkin dia kabur atau pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan lah ibu-ibu ya. Kalaupun memang bisa dinikahkan sama orang yang menghamili mungkin bisa ya Bu. Itu sesuai dengan keputusan dari kedua keluarga masing-masing. Gitu. Jadi intinya itu ibu-ibu harus tetap menjadi support system yang baik ketika anak ibu melakukan kesalahan. Karena menjadi support system yang baik itu adalah merupakan suatu kewajiban ibu-ibu dalam keluarga. Jadi seperti itu ibu-ibu. Ya Ibu, itu jadi pentingnya peran orang tua ya Bu ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, hamil duluan, jadi peran orang tua itu emang komunikasi dengan anak itu sangat penting. Kalau pacaran tuh bahayanya apa gitu. Kau pacaran sama siapa? Kau pacaran jangan gini-gini, pacaran yang sehat aja. Karena sekarang kan untuk hamil di luar nikah, hamil duluan tuh udah sering terjadi ya Bu. Tiap tahun meningkat terus seperti itu. Ya Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Ibu. Silakan Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi Ibu. Saya tanya Pak ya. Mbak, kalau pacaran syar'i gimana? Silakan. Ibu. Kalau mau nanya nggak apa-apa Bu. Kalau pacaran syar'i kayak apa? Makannya apa ya? Ya Allah, terlalu tua Pak saya. Enggak. Pertanyaannya Itu buka kami mikrofonnya. saya nanyanya dia. Oh, itu tuh buka. Oh, jadi ya Bu ya. Ya sebenarnya kalau saya ngomongin agama ya Bu ya, namanya pacaran kan memang nggak boleh. Ya, lebih baik taaruf kan ya. Ya tapi kalau memang mau untuk masa-masa PDKT ya kalau bisa jangan sampai melakukan kontak fisik ya Bu ya. Namanya anak muda di bawah kita kan pengennya yang berduaan terus. Itu yang bahaya Bu. Itu yang harus kita batasi. Jadi kita sudah sarankan dari sini karena kita apabila anak ibu ini punya pacar atau punya pacar, ingat jangan pernah percaya rayuan dari seorang laki-laki. Gitu. Kita punya dilakukan dari kata laki-laki saya akan bertanggung jawab lah atau gimana, jangan pernah mau. Jadi kita harus ada mental untuk tidak pernah terkeluar. Yang dulu ada kan? Tapi kalau kita ngomongin agama ya Bu, ini nggak usah pacaran lah. Kita kenal proses taaruf gitu, pendekatan gitu. Jadi ya biar kenalan dulu, kalau memang mantap untuk menikah ya sama-sama menikah. Ya, namanya jodoh kan Bu ya, kita kan nggak tahu. Insya Allah. Pacaran secara sehat itu bagaimana gitu ya? Kalau dari saya ya. Terus kalau pacaran secara sehat itu kayak apa? Pacaran nih nggak sakit. Terima kasih Mbak Mala atas jawabannya. Jadi soal pacaran syar'i ya Bu. Pacaran syar'i itu sebenarnya nggak Pacaran apa-apa, Ibu. kalau Pacaran tuh kalau nggak dipantau ya ada setannya lah Bu. Seperti itu. kalau pacarannya secara sehat gimana? Ya Ibu. Ya Ibu, untuk pertanyaan terakhir jika ada. Masih mau nanya juga nggak masalah.
Masuk. Ada pertanyaan terakhir nggak masalah Ibu? Oh ya siap Ibu. Ada. Pasti nanti suruh jogging nih, Sam. Oh pacaran Banyak sehat pacaran gimana ya Bu ya? Mbak, mbaknya Kayaknya pacaran asik ya, Bu, nggak? kalau bahas soal pernikahan dini nih Bu. Iya, Ini ini emang apa topiknya trending betul kayak gitu. iya buat Bisa dijawab. Sehat ya Bu ya. itu Mbak, buat ilmu saya kan belum menikah, jadi butuh ilmu gitu kan. Mbak pacaran enggak? Untuk Mbak yang di samping tadi silakan diulangi pertanyaannya jika ada yang mau bertanya. Tadi kurang denger Ibu. Kayak gitu. Pacaran, Mbak pacaran enggak? Bingung dia bingung kan? Saya nggak, Bu. Saya nggak pacaran sih, belum dapat. Emang lagi kuliah. Kertas. Pacaran sehat gimana? Pacaran saya. Pacaran sehat. Pasti suruh lari pagi. Bu ya. Ya, saya kayak saya jelaskan tadi sih Bu ya, pacaran sehat itu tidak untuk merusak. Jadi punya pemikiran untuk tidak merusak pasangan satu sama lain. Jadi kalau mau pacaran itu harus tahu batas loh Bu ya. Yang tadi saya juga bilang kan, untuk wanita juga jangan kemakan rayuan secara cepat. Namanya juga lagi mau buka asmara kak, apa aja yang dikatakan tuh manis gitu kan Bu ya. Tapi ya itu dari kita sendiri juga. Kita harus kuat untuk menahan godaan. Pacaran sehat itu ya saling support, saling tidak ingin merusak, tahu batas. Ya, intinya untuk masa depan bersama gitu loh. Kayaknya udah RT-nya Mbak juga masa niat baik untuk menjaga wanitanya untuk tetap Tadi Pak ada ya, tetap sehat lah, tetap baik. Siapa? Silakan. Bilang. Kedua pihak harus saling mengerti dan saling tahu batas-batas apa yang tidak boleh dilakukan ketika pacaran. Itu Ibu. Itu juga ada 8. RT 8. Ya Ibu tadi tuh ada jawaban dari Mbak Mala. Udah menyangkut 3 pertanyaan. Jadi untuk yang terakhir ini mungkin penutupan. Apa dulu Bu? Ya terima kasih Bu waktunya pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga materi yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kita terapkan kepada anak kita supaya nggak hamil duluan seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu Suci, terima kasih Ibu Sarijana, terima kasih Mbak Hawi. Sarijana. Tutup ya. Ibu-ibu, assalamualaikum. Dah.